Avetrana, sebuah kota kecil di provinsi Taranto di tenggara Italia, memiliki penduduk tak lebih dari 7.000 orang. Tidak ada yang menarik di sana, tak heran kota itu seolah luput dari perhatian penduduk Italia. Tapi pada 2010, kota itu mendadak terkenal. Sayangnya terkenal bukan karena sesuatu yang baik, melainkan karena adanya peristiwa sangat buruk yang menimpa dua keluarga yang masih berkerabat. Semuanya bermula di penghujung musim panas 26 Agustus 2010. Sarah Scazzi, seorang remaja 15 tahun, berjanji datang ke rumah sepupunya Sabrina Misseri pukul 2.30 siang. Rencananya Sarah, Sabrina, dan seorang teman bernama Mariangela akan pergi ke pantai bersama-sama. Tapi ditunggu-tunggu, Sarah tidak muncul juga di rumah sepupunya Sabrina. Padahal jarak rumah mereka dekat, hanya beberapa ratus meter, dan Sarah sudah biasa berjalan kaki ke sana. Sabrina mencoba menghubungi ponsel Sarah tapi tidak ada jawaban. Dia lalu menghubungi orang tua Sarah, tapi mereka pun tidak tahu keberadaan Sarah. Setelah berkali-kali dihubungi dan ditunggu-tunggu Sarah tak muncul juga, sang ibu Concetta Serrano segera melaporkan hilangnya Sarah pada polisi. Polisi menanyai sang ibu tentang latar belakang Sarah dan kebiasaannya sehari-hari. Menurut sang ibu, Sarah adalah siswi di sebuah institut perhotelan. Dia aktif di Facebook dan memiliki banyak teman pria yang lebih tua darinya. Sang ibu Concetta memang tak suka Sarah bergaul dengan anak-anak seusianya. Sebab itu Sarah kemudian lebih banyak bergaul dengan sepupunya Sabrina yang berusia 22 tahun, jauh di atas usianya. Sarah sudah biasa hangout dengan Sabrina dan teman-temannya di bar. Rata-rata teman Sarah yang juga adalah teman Sabrina berusia 20-an tahun, termasuk salah satunya Ivano Russo, seorang tukang masak yang menurut Sarah dan Sabrina charming dan ganteng. Dari informasi itu polisi berteori, apakah mungkin Sarah kabur dari rumah bersama salah satu pria yang dikenalnya di Facebook? Tidak mungkin, bantah sang ibu Concetta yang didukung oleh si sepupu Sabrina. Mereka yakin Sarah diculik orang. Kasus hilangnya Sarah Scazzi dengan cepat tersebar dan diliput media. Menarik sekali, sebuah kota kecil dan seorang remaja yang hilang. Media langsung mengorek latar belakang Sarah, dan tanpa ampun, mereka memberitakan bahwa sebenarnya Sarah adalah cewek nakal yang kerap bertengkar dengan ibunya. Sarah gemar kehidupan hedon dan suka hangout dengan pria-pria. Remaja itu punya cita-cita ingin pindah ke kota besar dan jadi orang terkenal. Dia bosan tinggal di Avetrana, di mana kehidupan berjalan selambat keong. Media memang luar biasa dalam menyebarkan gosip. Tentu saja sang ibu Concetta marah mendengar berita bohong tentang anaknya. Kepada media, Concetta yang didukung Sabrina dan kedua orang tua Sabrina, yaitu Cosima dan Michele, membantah berita itu. Mereka menegaskan Sarah adalah remaja baik-baik. Sabrina gencar berbicara kepada media dan kerap tampil dalam acara di televisi membela sepupunya dan menghimbau semua pihak membantu mencari Sarah. Dia mengatakan siapapun penculik Sarah agar segera membebaskan sepupunya itu. Pencarian terus berlangsung, hingga sebulan kemudian, tepatnya pada 29 September 2010, mendadak Michele Misseri, ayah Sabrina yang juga adalah paman Sarah, menangis berbicara di depan kamera televisi. "Aku menemukan ponsel Sarah," begitu pengakuannya. Ponsel itu separuh hangus ditemukan di lahan kosong tak jauh dari rumah keluarga Misseri. Sehubungan dengan penemuan ponsel itu, Michele pun ditanyai polisi. Pada 6 Oktober setelah ditanyai hingga 9 jam, Michele tidak kuat lagi menyimpan rahasia dan akhirnya pengakuan mengejutkan keluar dari mulutnya. "Aku telah menghabisi Sarah." Michele menjelaskan pada hari kejadian siang 26 Agustus 2010 ketika Sarah datang ke rumahnya ingin bertemu Sabrina, Michele melakukan hal tak pantas kepadanya yang menyebabkan Sarah melawan. Kalap, Michele menghabisinya di garasi lalu membuangnya ke sebuah sumur di lahan miliknya di pinggir kota. Michele juga membakar barang-barang milik Sarah untuk menghilangkan jejak. Sebab itulah ponsel Sarah yang ditemukan separuh hangus terbakar. Pengakuan Michele mengejutkan semua pihak. Pria itu dihujat habis-habisan. Di tahanan dia harus diamankan di sel pribadi karena para napi menyerangnya.
Concetta Serrano, ibu Sarah, tidak menyangka saudara iparnya tega melakukan hal itu pada anaknya. Sabrina dan Cosima, anak dan istri Michele, mengutuk perbuatan pria itu. Michele yang selama ini selalu tampil sebagai pria baik dan pendiam, ternyata seorang monster. Kepada media, Sabrina menegaskan ayahnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Pelaku sudah tertangkap dan jasad Sarah sudah ditemukan. DNA Sarah juga ditemukan di mobil Michele. Tapi polisi belum puas sebab pengakuan Michele selalu berubah-ubah. Hasil otopsi menunjukkan penyebab kematian Sarah akibat cekikan. Tapi anehnya, tidak ditemui adanya perlakuan tidak pantas seperti pengakuan Michele. Berarti pria itu bohong. Polisi jadi bertanya-tanya, apakah mungkin Michele sengaja mengarang cerita untuk melindungi seseorang? Polisi sebenarnya juga mencurigai Sabrina. Berdasarkan pengakuan Mariangela, teman Sabrina yang pada hari kejadian akan pergi ke pantai bersamanya, Sabrina tampak gelisah berlebihan saat sepupunya hilang. Dia berulang-ulang mengatakan, pasti Sarah diculik, dan bersikeras agar mereka langsung lapor pada polisi. Polisi juga mendapat informasi mencurigakan dari orang-orang di bar. Sehari sebelum kejadian, Sarah dan Sabrina bertengkar hebat di bar. Polisi yang sudah menahan Michele melanjutkan interogasi. Mereka menanyakan mengapa pengakuan Michele tidak sesuai dengan hasil otopsi. Akhirnya pada 15 Oktober, Michele membuat pengakuan baru. Anakku Sabrina terlibat dalam kematian Sarah. Menurut Michele, pada hari kejadian saat Sarah tiba di rumah mereka, Sabrina lah yang memancingnya ke garasi lalu membekuknya. Saat itulah Michele membantu dan menjerat leher Sarah dengan tali. Berdasarkan pada pengakuan Michele, pada 18 Oktober polisi pun memanggil Sabrina dan menginterogasinya lebih dari 16 jam. Sabrina membantah tuduhan itu dan mengatakan ayahnya bohong dan telah menjerumuskan dirinya. Tapi polisi tak percaya dan malah menahan Sabrina. Dari berbagai informasi yang telah dikumpulkan polisi, baik dari buku harian Sarah, keluarga, teman-teman dan warga sekitar, disimpulkan ada cinta segitiga antara Sarah, Sabrina dan Ivano Russo, si tukang masak berusia 27 tahun. Semuanya berawal ketika Sarah dan Sabrina berkenalan dengan Ivano bulan Desember 2009. Ketiganya langsung akrab. Sabrina naksir berat pada Ivano, tapi sayangnya meski mereka sudah berhubungan intim, Ivano menolak jadi kekasih Sabrina. Sementara itu, Sarah yang berusia 15 tahun juga dekat dengan Ivano dan diam-diam naksir pemuda itu seperti yang dituliskannya dalam buku hariannya. Tapi Ivano hanya menganggapnya sebagai adik. Sarah yang tidak bisa menyimpan rahasia lalu menyampaikan kepada orang-orang bahwa Sabrina dan Ivano sudah berhubungan mesra meski mereka bukan kekasih. Gunjingan itu pun sampai di telinga Ivano. Pemuda itu gusar. Hubungannya dengan Sabrina kini diketahui semua orang. Dia mulai menjaga jarak dengan Sabrina. Hal itu membuat Sabrina marah pada Sarah yang dianggapnya telah merusak hubungannya dengan Ivano dan menyebarkan aibnya kemana-mana. Sabrina memutuskan balas dendam kepada Sarah yang kemudian berakhir tragis. Namun tak sampai sebulan kemudian kembali terjadi hal menggegerkan. Michele mengubah lagi pengakuannya. Kali ini dia mengatakan pelaku utama adalah Sabrina, anaknya, bukan dirinya. Dia hanya membantu menghilangkan jejak. Menurut Michele, pada hari kejadian tanggal 26 Agustus 2010, saat tidur siang, tiba-tiba Sabrina membangunkannya. Anaknya itu mengaku bertengkar dengan Sarah yang kemudian meningkat menjadi perkelahian fisik yang akhirnya menyebabkan Sarah tewas. Atas permintaan Sabrina, Michele pun membuang Sarah ke sebuah sumur di lahan kosong miliknya. Menurut Michele, istrinya Cosima juga mengetahui semuanya dan ikut terlibat. Wah, benar-benar luar biasa keluarga ini, pikir polisi. Mereka pun langsung menangkap Cosima. Polisi yakin Sabrina adalah otak semuanya dengan bantuan ibunya Cosima. Sebabnya polisi mendapat informasi penting dari saksi utama, yaitu Giovanni Bucoleri, pemilik toko bunga di dekat rumah Sabrina, yang pada hari kejadian melihat Sarah berlari keluar rumah Sabrina. Remaja itu lalu dikejar dengan mobil oleh Sabrina dan ibunya Cosima. Mereka kemudian memaksa Sarah masuk ke dalam mobil dan membawanya kembali ke rumah mereka.
Menurut polisi, setiba di garasi, Sabrina dengan dibantu ibunya menghabisi Sarah sebelum akhirnya minta bantuan sang ayah Michele untuk membuang jasadnya. Mendengar tuduhan terhadap mereka, Sabrina dan Cosima protes keras. Mereka merasa dijebak Michele dan dijadikan kambing hitam atas kejahatan pria itu. Keduanya dengan keras membantah tuduhan Michele. Tapi polisi tetap bersikeras Sabrina adalah pelaku utama dengan dibantu Cosima yang kemudian ketahuan berbohong. Wanita itu awalnya mengatakan dirinya tidak ada di rumah saat kejadian. Namun sinyal ponselnya menunjukkan saat kejadian dia berada di rumah. Namun masalah belum selesai. Saksi utama, si tetangga sekaligus tukang bunga, tiba-tiba menarik kesaksiannya. Dia tidak yakin dengan kesaksiannya itu. Dia merasa kesaksiannya hanya mimpi, karena setiap hari dia mendengar kasus Sarah Skadzi sehingga sampai terbawa-bawa mimpi. Akibatnya fakta dan fiksi bercampur aduk di kepalanya. Kasus penuh drama keluarga yang berbelit ini menjadi berita besar di Italia, dibahas luas oleh media dan jadi perbincangan masyarakat. Tak hanya menyeret satu keluarga ke pengadilan, kasus ini juga menyeret 15 orang lainnya, termasuk Ivano Russo, pengacara Sabrina dan beberapa kerabat Michele. Dakwaan beragam dari menyembunyikan kejahatan hingga memberikan kesaksian palsu. Pengadilan dimulai di awal 2012 dan berlangsung panjang dan berlarut-larut. Di tengah masa pengadilan itu, tepatnya bulan Desember 2012, Michele kembali membuat sensasi. Sambil menangis, dia mengaku dialah pelaku sebenarnya. Mendengar pengakuan Michele yang pelin-pelan dan terus berubah-ubah, pengacaranya frustrasi dan akhirnya mengundurkan diri. Akibatnya, sidang sempat ditunda menunggu Michele mendapat pengacara baru. Tapi pengakuan pelin-pelan Michele itu tidak berdampak apa-apa. Akhirnya pada April 2013, pengadilan menjatuhkan vonis kepada Sabrina Miseri, sang ibu Cosima dan sang ayah Michele Miseri. Sebagai pelaku utama, Sabrina dan sang ibu Cosima divonis penjara seumur hidup, sedangkan Michele divonis 8 tahun penjara. Ivano Russo, si cowok apes yang diperebutkan Sarah dan Sabrina, divonis 5 tahun penjara karena telah berbohong kepada polisi. Pemuda itu mengatakan dia tidak tahu menahu sehari sebelum kejadian Sarah dan Sabrina bertengkar hebat di bar. Padahal kenyataannya dia tahu sebab dia berada di bar itu. Kerabat Michele yang mengetahui aksi Michele tapi tidak melapor ke polisi dijatuhi hukuman penjara 4 tahun. Sedangkan pengacara Sabrina terdahulu juga divonis penjara 1 tahun 4 bulan karena terbukti telah menganjurkan Sabrina untuk menutup-nutupi beberapa fakta. Merasa diri mereka tidak bersalah, Sabrina dan sang ibu Cosima mengajukan banding tapi ditolak. Kasus ini membuat masyarakat dan media terpecah dua. Sebagian meyakini Michele pelaku sebenarnya yang kemudian nekat menjebak dan mengorbankan anak istrinya demi mendapatkan hukuman ringan. Tapi sebagian lagi yakin Sabrina lah otak dan pelaku utama. Sabrina yang didukung sang ibu Cosima yang dominan telah memanfaatkan Michele yang lemah, membuatnya seperti kerbau dicucuk hidung menanggung semua kesalahan anak istri dan menjadi tumbal kejahatan mereka. Namun sial, perkiraan Sabrina dan Cosima meleset karena Michele ternyata tidak kuat dan tidak pandai bersandiwara hingga kesaksiannya terus berubah-ubah hingga akhirnya dia sendiri yang membongkar kejahatan anak istrinya. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.